Bekuk Udinese 2-0, Inter Milan melaju ke perempat final Coppa Italia. Inter Milan berhasil mencatatkan kemenangan 2-0 atas Udinese dalam babak 16 besar Coppa Italia 2024-25, Jumat, 20 Desember 24, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol dari Marko Arnautovic dan Christian Aslani memastikan Nerazzurri melangkah ke perempat final untuk bertemu Lazio. Dengan formasi baru dan berhasil maksimal, pelatih Simone Inzaghi membuat 9 perubahan dari tim yang mengalahkan Lazio 6-0 sebelumnya. Dalam laga ini, Josep Martinez dipercaya menjaga gawang, sementara Tajon Buchanan dan Carlos Augusto mengisi posisi wingback. Di lini tengah, Port Zielinski dan Davide Frattesi tampil, dengan duet Marko Arnautovic dan Mehdi Taremi di lini serang. Udinese, di sisi lain, memberikan debut musim ini untuk Alexis Sanchez, yang tampil pertama kali dalam seragam Udinese sejak terakhir kali bermain untuk klub tersebut 13 tahun lalu. Inter membuka skor pada menit ke-30. Berawal dari kesalahan Udinese dalam menguasai bola, Mehdi Taremi melakukan penetrasi cepat ke area lawan sebelum memberikan umpan matang kepada Marko Arnautovic. Dengan tenang, Arnautovic menyelesaikan peluang tersebut dengan sepakan mendatar ke pojok gawang. Inter menggandakan keunggulan melalui gol spektakuler dari Christian Aslani di menit 45-2. Berawal dari tendangan sudut, Aslani mencetak gol langsung setelah lini pertahanan Udinese kehilangan konsentrasi. Dengan keunggulan 2-0 yang nyaman, Inter mengamankan tempat di babak perempat final Coppa Italia. Mereka akan menghadapi Lazio pada bulan Februari 2025, dalam pertandingan yang diprediksi akan berlangsung sengit. Juventus pertimbangkan jual Kenan Yildiz demi beli Sandro Tonali. Menurut kabar dari Il Corriere dello Sport, Juventus mempertimbangkan penjualan pada bursa transfer Januari untuk Sandro Tonali dan bisa menjual Nicolo Fagioli dan Kenan Yildiz untuk memenuhi permintaan harga Newcastle United. Si Nyonya tua tertarik kepada gelandang timnas Italia, Sandro Tonali, yang dihargai di angka 55 juta euro oleh klubnya, Newcastle United. Sebagaimana kabar dari Corriere dello Sport, menurut kabar dari Italia, nama Sandro Tonali mencuat dalam pembicaraan antara para Direktur Juventus pada hari Senin 16 Desember lalu. Bianconeri sedang mencari perkuatan di lini tengah, namun harus menjual pemain demi memenuhi permintaan harga dari Newcastle. Bukan rahasia lagi jika Juve menyertakan Nicolo Fagioli dalam daftar jualnya untuk bursa transfer Januari nanti. Namun si Nyonya tua secara mengejutkan juga mempertimbangkan penjualan Kenan Yildiz. Sang wonderkid asal Turki telah menarik perhatian klub-klub Eropa dan bisa ditebus seharga 35 hingga 40 juta euro, yang sudah dipertimbangkan sebagai keuntungan besar mengingat pemain berusia 19 tahun itu adalah produk akademi. Sama seperti Fagioli, Juve juga perlu merekrut bek tengah pada bursa transfer Januari mendatang, seiring dengan cedera ligamen lutut anterior, ACL, yang mendera Gleison Bremer dan Juan Cabal. Nama Milan Skriniar sudah didiskusikan sejak beberapa waktu lalu, dan Corriere dello Sport mengonfirmasi bahwa ex-bek tengah Inter Milan itu menjadi nama yang dibahas serius oleh manajemen Juve. Davide Frattesi, target kami adalah menang melawan tim manapun. Davide Frattesi bermain penuh tanpa tergantikan. Ia menempati posisi Nicolo Barella yang absen karena cedera. Meski tak tampil begitu dominan di lini tengah Inter, Frattesi tetap menunjukkan kualitasnya di lapangan dan memberi jaminan keseimbangan bagi tim Nerazzurri. Setelah laga ia berbicara kepada Inter TV membahas pertandingan tersebut. Saya berada di jalur yang tepat, saya pikir perjalanan saya selalu dalam fase membangun. Saya harus berkembang dan bermain untuk mencoba dan selalu memberikan segalanya, yang penting adalah adanya keinginan untuk berkembang. Namun tidak mudah untuk masuk ke lapangan karena tidak memiliki menit bermain secara kesinambungan. Tetapi saat ini saya sedang bekerja untuk mendapatkan itu setiap hari. Kami berhasil meraih poin dan memenangkan pertandingan penting. Sasaran kami adalah menang melawan tim manapun, kami turun ke lapangan untuk melangkah jauh di setiap kompetisi. Sangat penting untuk memiliki skuad yang dalam karena ini memungkinkan Anda untuk bernapas lega. Kami semua siap. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan, inilah yang harus dilakukan Inter, selalu berusaha untuk mencapai posisi teratas. Kami tidak pernah kelelahan, selalu ada tim lain untuk dikejar, kecepatan meningkat dan konsentrasi tidak pernah turun. Kami tidak memulai dengan baik, sekarang kami dalam kondisi 100% dan kami harus berusaha mengejar mereka yang ada di depan. Keputusan datangkan Alvaro Morata dan Abraham mulai disesali Milan. Keputusan investasi murah AC Milan yang hanya mendatangkan Alvaro Morata dan Tammy Abraham, kini mulai membawa penyesalan pada tim rossoneri. La Gazzetta dello Sport hanya mampu bermain imbang 0-0 saat melawan Genoa. Di laga tersebut, Milan sebenarnya tampil cukup baik dengan menguasai pertandingan dan menciptakan banyak peluang.
Namun semuanya gagal berbuah gol, sementara striker rekrutan Milan, Tammy Abraham yang didatangkan dari AS Roma dengan status pinjaman, dan Alvaro Morata didatangkan dari Atletico Madrid dengan biaya murah. Semuanya gagal mencetak gol dari posisi yang cukup bagus, sementara di sisi lain, kedua pemain yang sempat dikabarkan jadi target AC Milan, Victor Gyökeres dan Benjamin Sesko, keduanya terus bersinar di Sporting CP dan RB Leipzig. Keduanya tidak jadi didatangkan Milan karena harganya dianggap mahal. Protes dari para penggemar merupakan tantangan dalam modus operandi klub yang telah mencoba mengikuti garis yang didorong oleh keuangan selama bertahun-tahun. Zlatan Ibrahimovic datang di tahun 2019 secara gratis. Olivier Giroud datang dengan harga 1 juta euro plus bonus 1 juta euro, dan Morata bergabung dengan harga 13 juta euro. Cukup murah. Meski riwayat cederanya cukup mengkhawatirkan, tema umumnya, profil pemain dengan pengalaman lebih dari 30 tahun yang sesuai dengan konsep usaha minimum. Hasil maksimum, contoh seperti pada Giroud, yang selalu mencetak angka 2 digit, dan meninggalkan kekosongan setelah 3 tahun. Setelah itu, para penggemar meminta investasi untuk menggantikannya, dan tampaknya Sesko, Gyökeres, dan Joshua Zirkzee semuanya dipantau dengan ketat. Namun pada akhirnya, semua sosok tersebut tidak pernah benar-benar datang. Lolos perempat final Coppa Italia, Inzaghi puji kedalaman skuad Inter Milan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, mengapresiasi kedalaman dan fleksibilitas skuadnya setelah berhasil membawa timnya melaju ke perempat final Coppa Italia dengan kemenangan 2-0 atas Udinese di San Siro, Kamis malam, 19-12. Dalam laga Coppa Italia tersebut, Inzaghi melakukan 9 perubahan pada susunan pemain yang sebelumnya mengalahkan Lazio dengan skor telak 6-0 di Serie A. Meskipun demikian, Inter Milan tetap tampil solid dengan gol dari Marko Arnautovic dan Christian Aslani yang memastikan langkah mereka ke babak selanjutnya, di mana mereka akan menghadapi Lazio. Jelas ini pertanda bagus. Itu pertandingan penting, babak 16 besar. Saat saya bilang saya punya 25 pemain inti, saya serius, ujar Inzaghi dalam konferensi pers usai pertandingan. Saya membuat keputusan demi Inter, mereka sangat pandai membaca permainan dengan baik. Pelatih asal Italia itu juga menyoroti fleksibilitas timnya dalam menghadapi tantangan dengan perubahan besar di susunan pemain. Pada hari Senin kami menang dengan selisih yang besar, dan bahkan di sana, ada situasi di mana kami seharusnya bisa bermain lebih baik. Hari ini kami menghadapi lawan yang tangguh dan perubahan yang kami buat tidak terlihat. Saya beruntung memiliki tim yang hebat, tambahnya. Inzaghi menekankan pentingnya fokus pada pertandingan berikutnya dan menjaga konsistensi performa di semua kompetisi. Ini jelas merupakan pertanda yang sangat baik dari malam ini dan sekarang, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya, pungkasnya. Inter kini akan mengalihkan perhatian mereka kembali ke Serie A, di mana mereka akan menjamu Como. Tim asuhan Inzaghi saat ini berada di posisi ketiga klasemen dengan 34 poin dan 1 pertandingan simpanan. Mereka hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen Atalanta, sementara Napoli duduk di posisi kedua dengan selisih 1 poin.